Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada malam hari ini, saudara, saya masih ingin mengungkap apa yang terjadi di dalam kasus Vina Cirebon, saudara. Dan saya melihat di sini si Abdul Pasren, ya kan, adalah ketua RT. Jadi sekarang ini dia menjadi DPO, saudara. Jadi DPO itu diungkap juga oleh tim daripada Deddy Mulyadi, ya karena Abdul Pasren dan anaknya Kavi, ya kan itu menghilang, saudara. Itu menghilang, padahal dia ini memegang bukti-bukti yang penting sekali, ya kan, untuk mengurai daripada keruwetan daripada kasus Vina Cirebon ini sendiri. Jadi makanya saya lihat ya udahlah, yuk bicara santai mengupas masalah ini, saudara. Ya buat saudara-saudara saya yang ada di link juga ya tolong dong ya kan kita baru mengupas nih. Kira-kira yuk kita bersama-sama ya. Kita bersama-sama ini sedikit mencari jalan keluar. Karena dari kita lihat sekarang ya, dari tim dari Hotman, termasuk ada tim dari Otto Hasibuan, termasuk adalah pengacara-pengacara daripada Peggy Setiawan ini, mereka agak pusing, saudara. Karena kita lihat tim daripada Polda Jabar ini tidak kooperatif ya. Karena apa? Dia sepertinya menghindar. Saya tidak tahu karena apa, sepertinya menghindar. Coba saya ingin mengungkap sedikit, saudara, apa yang diungkap oleh Pradi ya. Pradi ini mengapa dia bisa menjadi DPO? Lah ini, saudara, karena dia lari-lari, ya kan. Begitu lari-lari ya sudah dibuat DPO aja, ya kan. Ini keterangan daripada Deddy Mulyadi dan Otto Hasibuan, termasuk adalah dari Hotman Paris, ya kan, termasuk dari ini juga, saudara, dari Deddy Mulyadi juga. Nah ini saudara. Jadi diduga sampaikan keterangan palsu, Pradi ajukan YouTube dari Deddy Mulyadi ini ya sebagai bukti daripada kasus Vina untuk apa, mengejar si yang namanya adalah si Abdul Pasren nih, saudara. Abdul Pasren ini harus dijadikan DPO karena kalau tidak macet, saudara. Abdul Pasren kalau tidak dijadikan DPO kasus ini macet karena dia memegang peran penting gara-gara 5 orang itu yang dia katakan tidak tidur di rumahnya. Itu yang sekarang ini saya lihat ini macet, saudara. Dan ada ungkapan-ungkapan lagi juga, termasuk adalah Hotman Paris itu dia mengungkap, menyayangkan juga keterangan daripada tim Kapolri ya, tim Kapolri ya, yang mengatakan bahwa yang namanya adalah Rudiana itu tidak melanggar kode etik dan tidak melakukan apa-apa loh, saudara. Ini itu diungkap oleh Hotman Paris. Ini adalah kekecewaan mereka semua. Saya tidak tahu apakah pihak kepolisian sepertinya akan membuat si Peggy ini menjadi tersangka yang berikutnya, saudara. Ini kasihan, saudara, kasihan juga. Kita lihat dulu ya apa keterangan daripada ini, dan dia menggunakan mengejar orang atau termasuk adalah DPO ini dari Pradi ini memakai media daripada si Deddy Mulyadi, saudara. Bagus ya. Ini adalah berita yang masih baru juga, saudara, tanggal 26 Juli, ya kan, hari ini juga. Keluarga terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki telah melaporkan keluarga Abdul Pasren, ya kan, dan anaknya yaitu adalah Kavi atas tuduhan memberikan keterangan palsu di atas sumpah loh. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah, makanya ini dijadikan DPO, saudara, supaya bisa mengurai daripada kemacetan. Kemarin keluarga terpidana bersama dengan puluhan pengacara dari Pradi mendampingi Deddy Mulyadi atau KDM telah resmi melaporkan Abdul Pasren yang diduga melanggar pasal 242 KUHP pidana, saudara. Melanggar 242 KUHP pidana. Jadi Ketua Pradi Kota Bandung, terus Ruli Panggabean, ini Pradi Bandung ya, Ruli Panggabean, itu mengatakan sudah melengkapi laporan tersebut
pihaknya telah menyiapkan beberapa bukti seperti putusan pengadilan dan keterangan daripada para saksi. Selain itu, pihaknya juga telah merangkum sejumlah video wawancara sejumlah saksi di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel sebagai bukti tambahan. Ini bagus ya, saya melihat ini dari YouTube Deddy Mulyadi ini runut saudara, runut semua, disamperin semua dan dibuat video, itu bagus ya, bagus. Dan ini tujuannya untuk mengejar yang namanya adalah si Abdul Pasren ini, ketua RT ini. Di samping itu saya juga membawa flash disk yang sebagian besar isinya adalah podcast daripada Deddy Mulyadi ya, bagus. Nanti kita tambah juga dari keterangan para saksi ahli. Nah, ini ditambah dengan keterangan para saksi ahli, bagus ya. Ini dua ini keren saudara. Ditambah dengan ya termasuk adalah pengacara daripada Peggy, tapi dua tim ini termasuk adalah Otto Hasibuan dan Hotman Paris ini termasuk keren-keren saudara. Dia memang serius mengejar ya. Serius ingin melepaskan mereka-mereka yang sekarang ini terpidana. Jadi menurutnya bukti-bukti tersebut sudah cukup karena menurut aturan minimal itu menyertakan 2 alat bukti kan, ya kan, minimal kan 2 alat bukti. Tapi kita bawa 4 alat bukti ya kan yang lebih meyakinkan, 4 alat bukti untuk lebih meyakinkan daripada para penegak hukum atau dari kepolisian juga nih. Sementara itu KDM ini ya. KDM itu adalah Deddy Mulyadi, saudara. Jadi channel Deddy Mulyadi berharap laporan tersebut nantinya bisa diproses dan diuji kebenarannya. Sebab kesaksian RT Pasren ya kan di pengadilan itu berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh para keluarga terpidana, saudara. Saya ulang ini makanya dijadikan DPO ini. Sementara itu dari KDM ya, Kang Deddy Mulyadi berharap laporan tersebut nantinya bisa dijadikan, bisa diproses dan diuji kebenarannya. Sebab kesaksian daripada RT Pasren di pengadilan itu berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh para keluarga terpidana. Dalam kesaksiannya, Pasren itu mengaku ya kan para terpidana tidak tidur di rumah kontrakannya. Sementara para saksi memastikan para terpidana tidur di rumah kontrakannya saat malam kejadian bersama dengan anak Pasren sendiri. Pasti anak Pasren ini juga sudah memberi pengakuan juga di kantor polisi. Ya, karena anak Pasren ini kan sempat tidur di kantor polisi kalau tidak salah 1 hari, saudara. Habis itu dia lolos, itu tahun 2016 yang lalu. Dalam kesaksiannya, Pasren mengaku para terpidana tidak tidur di kontrakannya. Ini saudara, ini adalah pengakuan daripada si Abdul Pasren nih, kurang ajar. Dan pengakuannya Abdul Pasren mengaku, ya kan, para terpidana tidak tidur di rumah kontrakannya. Sementara para saksi memastikan para terpidana tidur di rumah kontrakan saat malam kejadian bersama dengan anak Pasren yang bernama adalah Kahfi. Jadi mana yang benar ya kan dari seluruh pernyataan dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji oleh Mabes Polri, saudara. Itu adalah pungkas Kang Deddy Mulyadi. Bagus saudara, harusnya dibawa memang ya, itu harus diseriusin dan saya harap itu juga harus digarap oleh Bareskrim, saudara. Karena kalau misalkan peristiwa ini dibawa ke Polda Jabar, pasti nanti itu dipeti eskan, saudara, tidak muncul. Kita harapkan saudara-saudara kita yang ada di Bareskrim itu memberi kesempatan kepada keluarga daripada misalkan dari Deddy Mulyadi, termasuk adalah dari Otto ya kan, termasuk ada dari Hotman, itu memberi kesempatan untuk mengurai ini ya kan, ini semestinya mengurai kasus yang bulat, yang ruwet, saudara, mengenai Vina dan Eki ini. Kita harapkan Mabes Polri juga serius, saudara, serius, dan dia mau mendengar segala macam informasi yang diungkap oleh para pakar ini,
saudara, ya kan, harusnya serius. Nah, ini nih, ini juga ketua RT ini jadi masalah, saudara. Ini lihat semua di mana-mana ini ketua RT jadi problem. Jadi keluarga terpidana kasus Vina Cirebon laporkan ketua RT ke polisi, didampingi oleh Deddy Mulyadi. Jadi ternyata ini duduk persoalannya. Coba kita lihat duduk persoalannya apa. Ini diungkap juga nih oleh si apa namanya bapaknya si Peggy nih, saudara. Bapaknya Peggy. Jadi kasus Vina Cirebon ya kan kian berbuntut panjang. Serangkaian nama terpidana terpidana baru ya lagi-lagi dimunculkan. Jadi baru-baru ini keluarga terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ketua RT 2 RW 10 Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon. Nama dari Ketua RT tersebut adalah Abdul Pasren, ya kan? Itu menurut pandangan pihak yang melaporkan, ya kan? Dia dinilai membuat keterangan palsu yang merugikan mereka para terpidana kasus Vina Cirebon, termasuk adalah 5 orang yang sekarang menjadi terpidana, saudara, dan mengerikan sekali, terpidana seumur hidup lagi, nggak main-main ya, terpidana seumur hidup. Awalnya dalam amar putusan, ini dituangkan dalam amar putusan ya, saudara. Jadi awalnya dalam amar putusan pengadilan, Abdul Pasren menyebutkan bahwa 5 terdakwa yakni adalah Hadi, ya kan, Hadi terus Jaya, Eko Ramdhani, Suprianto, dan Eka Sandi itu tidak tidur di rumah kontrakan milik dia. Tapi anaknya mengakui, saudara, ini jadi bingung ini. Jadi selanjutnya Pasren menambahkan bahwa ia didatangi oleh keluarga terpidana, kemudian diminta untuk mengubah keterangan, membereskan terpidana. Mengubah keterangan, maksudnya mengubah keterangan seharusnya dia berkata jujur gitu loh. Namun begitu, apa yang ketua RT itu sampaikan tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh saksi yang lainnya. Ia juga berbanding terbalik dengan keterangan keluarga terpidana. Mereka yakin dan pasti bahwa pada saat kasus Vina Cirebon itu terdapat ya adalah Hadi, Eka Jaya, Eko Ramdhani, Suprianto, dan Eka Sandi itu tidur di rumah kontrakan milik Abdul Pasren, saudara. Semuanya juga bilang begitu, ya kan, masa itu dibuat-buat. Mereka bilang bahwa itu tidur di rumah kontrakan. Pasrennya aja yang tidak mau mengakui, saudara. Mungkin dia mendapat tekanan. Tidak hanya itu saja, ya kan, mereka turut mengungkapkan bahwa saat malam kejadian, kelima orang tersebut juga tidur bersama dengan anak keluarga RT, anak-anak daripada anak Pak RT, saudara. Saya ulang ya. Tidak hanya itu saja. Mereka turut pula mengungkapkan bahwa saat malam kejadian itu kelima orang tersebut juga tidur bersama dengan anak ketua RT yang bernama adalah Kahfi. Keterangan yang benar-benar berbeda ini tentu sangat membingungkan, saudara. Jadi kebenarannya akan diuji dalam pengadilan yang akan segera diadakan, saudara. Ini diuji dulu. Jadi sekarang kalau sudah nyampe ke Bareskrim, bagus, saudara ya, Bareskrim. Beberapa waktu lalu, keluarga korban didampingi oleh Deddy Mulyadi sudah mengajukan laporan ke kepolisian. Mereka melaporkan sang ketua RT ini, saudara. Deddy Mulyadi yang juga adalah merupakan seorang politisi itu mendampingi pelaporan hingga tuntas. Ya kan, kini laporan tersebut sudah terregistrasi di kepolisian di Bareskrim, saudara. Sudah terregistrasi di Bareskrim. Bagus Bareskrim ya, itu harapan kita supaya karena ada 7 orang nih ditahan nih sekarang ini. 7 orang menjadi terpidana, saudara.
7 orang menjadi. Nah, ini nomor laporannya. Nomor yang ada pada laporan tersebut adalah LP-B-208-6-2024-SPKT-Bareskrim, ya kan, tertanggal 25 Juni, ya kan, tertanggal 25 Juni 2024 kemarin, saudara. Kasus Vina Cirebon ini benar-benar menarik perhatian dari banyak pihak. Bahkan Alvin Lim, ya Alvin Lim juga bersuara, saudara. Alvin Lim juga merupakan seorang pengacara terkenal, juga melirik kasus ini. Dalam salah satu video yang dalam video yang beredar, Alvin Lim juga mengatakan, bahkan mengungkapkan jika ada 3 krusial yang salah satunya harus dimiliki seseorang untuk bisa mendapatkan keadilan, saudara. Seperti kemarin kita sudah ungkap ya, saudara, Alvin Lim itu ya. Duit, ya kan, katanya. Pertama adalah duit, ya kan, terus sosial media, ya kan. Nah, ini, saudara. Ketiganya itu adalah uang, ya kan. Terus yang kedua adalah kekuasaan, ya kan. Duit, kekuasaan, dan juga apa? Ini media sosial, dari media sosial. Pada awalnya kasus ini juga, ya kan, diusut pun karena viral. Berarti no viral, no justice. Nah, ini saudara terjadi ya. Sekarang ini sudah diungkap semua. Ini keterangan daripada si Alvin Lim ya. Tadi diungkap Alvin Lim ya, karena dia juga pengen no viral, no justice. Terus dia mengungkap 3, yaitu adalah masalah uang, kekuasaan, dan media sosial. Setelah kasus Vina Cirebon ini muncul di film layar lebar sebagai sebuah film dokumenter, banyak pihak yang menyorotnya, saudara. Banyak pihak yang menyorotnya. Jadi pada akhirnya kasus ini pun viral di berbagai media sosial. Ngeri, saudara, sampai sekarang ini viral banget, ya kan? Jadi pada akhirnya kasus ini viral di media sosial. Polisi kembali membuka kasusnya dan hingga kini terus berlanjut. Ya, karena demikian ini adalah demikian itu tadi informasi dari para keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, ya kan, laporkan ketua RT ke polisi, saudara, ya kan. Ini ya, karena diduga mereka itu membuat keterangan palsu. Abdul Basren membuat keterangan palsu, dan keterangan palsu itu diterima oleh Polda Jabar, saudara, tahun 2016.